pertanyaan selanjutnya dari Bapak Abraham. Selamat malam pendeta. Saya mau bertanya, kita sering mengucapkan dalam doa kita, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Mungkinkah Tuhan berkehendak buruk terhadap kita? Mohon penjelasannya Pak Pendeta. Terima kasih. Silakan Pak Pendeta. Oke, ini saya minta pendapat dari Andrew atau dari Stephen juga. Atau mungkin ada yang sedang menyaksikan di YouTube atau di Di Facebook. Facebook, boleh juga kasih pendapat. Nanti mungkin tolong dicatat kalau ada pendapat yang ada hubungan dengan pertanyaan Baik, itu. Pendeta. Bisa dibacakan ya, Stephen ya? Ya, bisa pendeta. Bagus kita juga ya. Sambil kita menunggu nanti nih dari pemirsa. Iya, kalau memang ada. Silakan Stephen, kira-kira bagaimana ini? Wah, kalau menurut saya sih pendeta, karena ada ayat yang bilang kan bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Jadi hanya itu catatan di Alkitab bahwa Tuhan itu selalu baik dan rancangannya selalu yang damai sejahtera. Jadi kalau ditanya apakah kehendak Tuhan bisa ada yang buruk, sejauh ini tidak ada catatan Alkitab juga bahwa yang menggambarkan Tuhan itu merencanakan yang buruk atau melakukan yang buruk untuk kita manusia. Sebaliknya dia selalu, justru kalau kita melakukan yang buruk, dia selalu balas dengan kebaikan. Gitu. Ya, betul. Sejauh ini itu yang tercatat dengan jelas dalam. Terima kasih. Itu ayatnya di mana tadi itu ya, yang rancangan Coba kita cari. di Yeremia 29 ayat 11 ya. Ya, rancangan damai sejahtera. Ya, dibacalah itu ayat. Baik. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian. Baiklah. Jadi pada waktu kita berdoa memang perlu keberanian untuk mengatakan jadilah kehendak-Mu Tuhan. Itu perlu keberanian. Karena kalau kita mengatakan jadilah kehendak-Mu Tuhan, artinya apapun jawaban terhadap doa kita, kita akan terima sekalipun itu tidak sesuai dengan kehendak kita. Sebenarnya kehendak kita boleh jadi itu ada bukan karena kita takut kalau kehendak Tuhan itu buruk. Karena Tuhan selalu berkehendak yang baik, seperti yang tadi sudah dibaca, rancangan damai sejahtera. Tapi kita mungkin enggan untuk mengatakan jadilah Tuhan kehendak-Mu, karena takutnya yang dijawab oleh Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, karena kita pikir apa yang kita kehendaki itulah yang terbaik. Semua skenario kehidupan kita, rencana kita, masa depan kita, pendidikan kita, mencari pasangan hidup dan lain sebagainya. Kita pikir semua skenario saya ini sudah yang terbaik. 2 tahun di sini, 3 tahun di sana, pindah ke sini, buat ini, buat itu, dan lain. Ini sudah yang terbaik. Lalu kita, karena kita percaya kepada Tuhan, kita berdoa, Tuhan, inilah rencana saya. Saya rencana mau buat begini, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Lalu kemudian, kita merasa segan setelah kita sebutkan semua kita punya rencana, lalu kita katakan, tapi biarlah kehendak-Mu lah yang jadi. Setelah itu kita jadi tidak tenang. Aduh, bagaimana kalau Tuhan kasih 5 tahun bukan 3 tahun dan lain sebagainya. Bagaimana kalau tidak sesuai dengan kehendak saya? Sebenarnya inilah juga yang adalah latar belakang dari Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 itu. Karena memang di dalam ayat yang ke-11 dikatakan di sana, sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku. Apa rancangan Tuhan? Ayat yang ke-10 rancangan Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku akan memperhatikan kamu, aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jadi Tuhan katakan, karena ini konteksnya,
orang Israel sedang ada di pembuangan di Babel karena mereka melawan Tuhan. Tuhan mengizinkan mereka ditawan ke negeri Babylon yang berkuasa pada saat itu. Lalu kemudian Tuhan katakan 70 tahun di Babel. Itu adalah rancangan damai sejahtera. Ya. Sampai kalau kita baca, ya tidak ada waktu. Sampai Tuhan katakan, di sana bekerjalah. Kalau memang bisa berladang. Yang masih muda menikahlah dulu di sana. Lalu kemudian setelah itu punya anak, anaknya juga sudah besar, menikah dulu, ya, lalu punya anak lagi, bikin rumah lah. Jadi seakan-akan mau lama di sana. Padahal yang namanya ditawan itu kan perpisahan yang dipaksa, bukan dengan perpisahan yang direncanakan atau dengan yang sudah dipersiapkan, tapi yang dipaksa. Kenapa? Karena datang pasukan Babylon, lalu kemudian menawan orang-orang muda, termasuk Daniel, lalu kemudian Asaria, lalu kemudian Misael, ya, itu adalah Sadrak, Mesak, Abednego, mereka punya nama di Babylon. Itu semua dibawa, itu kan dipisahkan dari orang tua, dipisahkan dari sanak keluarga, orang-orang muda ini dibawa. Jadi dikatakan 70 tahun di sana. Apakah itu rancangan damai sejahtera? Jadi manusia berusaha untuk menempatkan logikanya, dan kalau logikanya itu tidak diikuti, maka mungkin menganggap bahwa rencana Tuhan itu bukanlah yang terbaik. Dalam konteks Yeremia 29 ini, selain ada nubuatan bahwa, atau yang Tuhan katakan bahwa mereka akan tinggal 70 tahun, kalau kita baca di dalam Yeremia 28, ayat 1 sampai ayat yang ketiga dikatakan, dalam tahun itu juga, pada permulaan pemerintahan Zedekia, ya, dikatakan di sana, berkatalah Nabi Hananya bin Azur, berasal dari Gibeon, kepadaku di rumah Tuhan. Jadi ada nabi yang lain. Kalau tadi pekabaran yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Yeremia, 70 tahun. Tapi ada nabi yang lain, namanya Hananya. Dia katakan, ayat yang kedua, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu dalam 2 tahun ini. Aku akan mengembalikan tempat ini, ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar Raja Babel yang diangkatnya ke Babel. Jadi dia katakan 2 tahun. Kalau dipikir secara logika, maka orang akan bilang, kehendak Tuhan itu kurang bagus, masa 70 tahun? Ini pekabaran bagus, cuma 2 tahun. Tetapi disitulah letaknya iman dan percaya kepada Tuhan. Kalau semua kita mau mengikuti logika dan perhitungan kita, di mana lagi letak dan fungsi dari iman? Karena iman itu adalah percaya kepada segala sesuatu yang tidak kelihatan. Walaupun tidak kita lihat, Ibrani pasal 11 ayat yang pertama mengatakan iman adalah bukti dari segala sesuatu, dari apa yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1, iman. Kalau semua kita mau paksakan dengan logika kita bahwa ini yang bagus, itu tidak, ini bagus, itu tidak, maka kita akan takut berdoa dan mengatakan, Tuhan, inilah semua rencana saya, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kita akan segan atau bahkan takut karena kita nggak mau, jangan sampai bukan rencana kita. Disinilah letak iman, berdoa dengan iman dan menyerahkan kepada kehendak Tuhan. Terima kasih. Oh, satu lagi ayat mungkin, Tuhan selalu merencanakan apa yang baik kepada umat-umatnya. Matius pasal yang ke-7, ini ayat cukup terkenal ya. Mintalah, ayat yang ke-7, Matius 7 ayat yang ke-7 mulai, mintalah akan diberikan kepadamu, carilah kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Ayat yang ke-9, adakah seorang daripadamu yang meminta batu, yang memberikan batu, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Yang baik menurut dia.
Itulah makanya kita berdoa dengan iman, jadilah kehendak-Mu.